Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Siti Nur Almira dengan NIM 2209697. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara saya membuat media pembelajaran menggunakan coding. Nah, materi yang saya ambil adalah materi kelas 6 SD, yaitu seni budaya mengenai menjelajahi alat musik tradisional. Ini sudah ada media pembelajaran yang sudah saya buat mengenai alat musik tradisional. Di sini saya ada menggunakan beberapa backdrop atau latar belakang. Nah, latar belakang yang saya ambil ada yang saya ambil dari aplikasi Scratch itu sendiri, dan juga saya ada mengambil dari beberapa media bantu ajar lainnya gitu, seperti Canva. Saya membuatnya di Canva agar lebih mempermudah dan lebih menarik. Nah, langkah awal sih saya memasukkan backdrop terlebih dahulu. Banyak beberapa backdrop yang saya masukkan. Ada juga yang menyusul ketika saya sudah mengcoding satu-satu. Nah, lanjut saja kita ke sprite. Di sini saya menggunakan sprite anak kecil yang didesain di Canva. Kemudian saya memasukkan, cara memasukkannya itu dengan saya mengupload gitu. Nanti kita upload sprite, nanti akan muncul dari yang tersimpan di laptop saya. Nah, di sini ada mutra school yang dimana saya mengkode beberapa codingan, dimana ketika bendera hijau diklik gitu, nanti akan berganti atau backdropnya akan berubah di school gitu. Kemudian si mutra ini akan ditampilkan dengan titik di -1 dan y-nya di -68 dengan size-nya 200%. Kemudian ada juga percakapan-percakapan yang akan disebutkan oleh mutra. Nah, kemudian saya juga banyak menggunakan menghide-kan ketika misalkan di backdrop sasando, nanti si mutra ini tidak akan muncul, agar nantinya tidak muncul gitu ya. Sebenarnya dengan ketika kita mengklik terus switch backdrop to school solve, takutnya nanti muncul gitu di beberapa backdrop yang lainnya, makanya di beberapa backdrop yang lainnya disembunyikan. Kemudian ada juga ketika diklik gitu, nanti itu akan muncul sebuah suara, yang dimana suara ini sudah saya cari gitu ya di aplikasi tambahan seperti YouTube. Kemudian nanti bisa diupload ke sini dengan cara di-download dulu agar terdapat di laptop kita dengan set volumenya 20% seperti ini. Nah, begitu. Kemudian ada juga mutra peta, yang dimana ada ketika kita nah ini seperti biasa ya, di hide dulu di backdrop yang lain. Nah, ketika kita mengklik penjelasan nih, kita akan mengklik penjelasan, itu nanti akan muncul mutra peta. Nah, seperti ini. Nah, nanti di sini mutra akan berubah ke backdrop peta. Diperlihatkan si mutranya, kemudian dengan katakan beberapa informasi gitu. Oke. Kemudian di sini di bagian gamelan, ketika sprite ini diklik gitu ya, nanti tuh si gamelan itu akan ada di bagian penjelasannya. Si gamelan itu akan berubah menjadi 20% di dalam titik yang sudah ditentukan oleh saya. Kemudian ketika saya mengklik gitu gamelan ini, nanti tuh akan ada keluar suara saya gamelan. Nah, seperti itu. Kemudian ketika kita mengklik gamelan ini, nanti akan ganti backdrop. Nah, switch backdrop to gamelan. Jadi backdrop gamelan yang dimana isinya ada penjelasan mengenai gamelan. Oke, kemudian
si gamelan ini di backdrop ya, di hide gitu, disembunyikan, jadi tidak ada ketika ganti backdrop. Kemudian, nah ketika diklik itu ada suara ejutnya. Nah, gitu. Kemudian sampai alat musik sampai sasando, terus angklung, tifa, capi, gendang, semuanya di coding dengan yang sama. Cuman bedanya di bagian tata letak dan juga switch backdrop, dimana nanti masing-masingnya ketika di switch backdrop, ketika diklik itu akan berganti latar ke masing-masing yang sudah saya buat gitu di Canva. Kemudian di sini ada bagian penjelasan yang di awal ya. Nah, di bagian penjelasan ini saya mengcoding ketika diklik gitu, size-nya akan tetap di 70%, terus dengan posisinya yang segini. Kemudian ketika diklik akan berganti latar belakang ke peta. Gitu. Kemudian penjelasan tadi di hide, jadi tidak akan muncul ketika ganti backdrop di peta. Nah, ketika diklik juga akan ada muncul suara. Alat musik, nah bagian alat musik juga sama codingannya yang saya tadi di penjelasan, hanya bedanya di tata letak dan juga perpindahan latar belakang. Quiz juga sama, berbeda di perpindahan latar belakang saja. Ketika alat musik, nah berganti ke background yang alat musik. Kemudian ketika quiz akan ganti dengan latar belakang yang ada di quiz, seperti itu. Kemudian saya juga membuat beberapa tombol kembali gitu. Dimana ini tombol kembali ini mempermudah gitu agar dapat siswa-siswa yang menggunakan akan dapat kembali, tidak harus mengklik lagi bendera hijau agar bisa kembali lagi gitu. Tetapi ada codingan yang ketika kita mengkliknya akan kembali. Nah, contohnya seperti ini. Ketika kita mengklik kembali, ini akan kembali gitu ya ke latar belakang yang diinginkan. Nah, ketika diklik, size-nya saya di 50% gitu. Terus di latar titik letaknya gitu di sini di X-89 dan ini minus 57. Kemudian switch backdrop ke peta, nanti akan kembali ke peta gitu ketika dipencet gitu. Kemudian ketika diklik akan muncul suara. Ini juga saya sama ya kayak yang sebelum-sebelumnya, dan hampir semuanya codingan saya ketika saya gitu ganti backdrop ini jadi tidak akan muncul. Ini juga sama codingannya kayak yang tadi, hanya bedanya ketika ganti latar belakang saja. Ketika diklik itu akan ganti latar belakang kemana. Kemudian ini ada aplikasi ada alat musik gendang. Di sini saya buat alat musik gendang ini di bagian alat musik. Jadi saya membuat sprite 2 kali, jadi tidak satu dipakai semua, tapi saya membuat sprite baru mengenai gendang, alat-alat musik yang lainnya seperti itu. Nah, di sini ini kan di sini saya seperti biasa dengan meng-hide beberapa backdrop. Nah, hanya saja ketika backdrop ini ketika sprite ini diklik, nanti akan berubah menjadi interaktif gendang, di mana backdrop mengenai alat musik yang bisa digunakan gitu dengan interaktif. Oke, contohnya seperti ini ya. Kita mulai dari kendang ya. Ketika kita mengklik kendang, nah nanti itu akan berubah ya, berubah. Nah, si kendang ini tuh akan dimunculkan ada salah satu nih
akan di-show-kan di latar alat musik. Kemudian ketika kita klik, itu akan muncul, akan berganti menjadi backdropnya interaktif kendang. Sama halnya semuanya dari alat musik kecapi, gamelan, ya, tifa, angklung, sasando, semuanya di coding dengan yang sama, akan tetapi hanya berbeda pada switch backdropnya saja. Kemudian ada tombol kembali yang saya gunakan dengan beberapa macam, ada yang disimpan di penjelasan, ada tentang alat musik, ada juga disimpan di kuis. Kemudian sini saya juga mengcoding satu-satu ketika di klik ya alat musik ini, nanti akan muncul lagi berupa alat musik yang akan dimainkan gitu, akan muncul suara. Nah, salah satunya adalah MIDI. Kemudian salah satunya ada angklung ya yang saya gunakan. Ketika mencet angklung di sini, nah, terdapat beberapa macam-macam angklung. Saya buat satu-satu, do, re, sampai doa lagi. Saya buat satu-satu, kemudian saya coding. Codingan yang saya buat itu adalah, jadi ketika kita mengklik angka 1, 2, 3, sampai 8, nah itu tuh akan muncul suara angklung yang berbeda-beda. Dimana ketika kita mau mengklik angka 8 yang ada di keyboard, misalkan nih, kita coba. Nah, kita akan memunculkan suara do yang dimana sudah di setting di bagian sound di sini. Kita tinggal memasukkan saja ketika kita mau memasukkan do gitu ya. Kemudian saya juga nah jadi ketika diklik ini tuh bakal ada cahaya efek tinggi, kemudian kerendah lagi dengan size-nya 4 dengan menunggu 0,05 detik. Kemudian size by-nya adalah -4. Kemudian kita akan ulangi. Jadi si angklung ini akan digoyangkan. Kan cara memainkan angklung digoyangkan, jadi akan digoyangkan gitu ya. Dengan turn 15 dan ini belok ke kanan sama belok ke kirinya berbeda ya. Ada yang 15 dan ada 20 dengan detiknya 0,05 detik. Nah, kemudian ketika grafik efek ini selesai gitu, udah selesai, nggak akan lagi berjalan terus selama 0,05 detik ini. Kita coba ya. Contohnya alat-alat musik yang lain juga sama halnya seperti itu. Kemudian ada juga ini. Nah, di sini saya juga menggunakan, nah ini adalah kecapi interaktif yang tadi sama ya, kayak yang di coding angklung satu-satu seperti itu. Kemudian saya ketika mengklik kuis ada kata start ini akan berganti backdrop menjadi backdrop kuis yang akan digunakan. Nah, ketika kita di sini juga ada, saya menggunakan backdrop sprite lagi, mutra kuis. Jadi ketika kita mengklik tadi kuis itu akan muncul backdrop yang seperti ini dan ada mutra. Saya seperti biasa ada yang di hide backdropnya dan juga ada yang disaukan, seperti yang disaukan pada contoh berikut. Nah, ada beberapa juga sebuah kata-kata gitu yang akan muncul yang diucapkan oleh mutra selama 3 detik. Terus juga akan bertanya ketika kuis akan dimulai, akan bertanya siapa namamu, nanti kita akan jawab ini. Nah, ini akan berjalan selama 3 detik, kemudian berubah. Kemudian ada pertanyaan, siapa namamu? Jawab, kira. Untuk memulai, ketika kita mengklik start, nanti akan muncul berupa beberapa pertanyaan. Nah, di sini saya juga menggunakan
sprite mutra lagi ya. Jadi si mutranya ada beberapa dalam backdrop, jadi berbeda-beda. Ketika saya di sini ada mutra pertanyaan, dimana seperti biasa ini ketika mutranya ini akan gak ada gitu ya. Ada yang di hide, di backdrop, dan juga di show. Kemudian ada menjelajah. Nah ini dimasukkan ke sprite, jadi nanti di awal akan muncul, tetapi di awal saja yang muncul gitu, di latar belakang school, sedangkan di latar belakang lain tidak akan muncul seperti itu. Nah, list yang saya gunakan yang sudah saya ini dia palingannya. Nah, ini dia palingannya. Di dalam quiz ini, ketika kita mengganti latar belakang ke quiz, nanti akan di-set skornya 0. Nah, kemudian angklung ini nanti akan ada pertanyaan, beberapa pertanyaan, kemudian kita menggunakan if else, dimana jika tidak. Nah, jika jawabannya A itu adalah benar ya, benar, skornya akan berubah menjadi 10. Tapi jika tidak, maka akan ada suara yang berbeda dan skornya menjadi 0. Sama halnya sampai pertanyaan 10 seperti ini dengan A, B, C, D yang sudah saya berikan. Kemudian ada jika nanti di akhir ketika skornya sudah keluar, jika skornya lebih dari 60, maka akan ada kata selamat, kalian sudah berhasil memahami mengenai materi algoritma tradisional. Sedangkan ketika tidak, kurang lebih dari 60, nanti akan ada katakan ayo coba lagi agar mendapat nilai yang sempurna. Seperti itu. Kita langsung lanjut saja, kita coba ya ke media ajar yang sudah saya buat. Aku akan membantu belajar bersama kalian mengenai alat musik tradisional. Jadi kita menjadi alat musik tradisional yang ada di Indonesia. Nah, untuk mengetahui mengenai alat musik tradisional, kalian dapat mengklik bagian penjelasan. Kita akan mengklik bagian penjelasan. Nah, di sini sudah ada macam-macam alat musik tradisional beserta asal-usulnya. Coba kalian klik alat musik apa yang ingin kalian ketahui. Coba kita klik bagian angklungnya terlebih dahulu. Nah, kemudian akan muncul beberapa penjelasan mengenai angklung. Angklung berasal dari Jawa Barat, alat musik idiopon, angklung terbuat dari bambu. Nah, ini angklung. Ini akan menjelaskan mengenai beberapa informasi mengenai gamelan. Kasando, kecapi, pipa, dan satu lagi ada sampai. Alat musik ini sengaja saya buat di titik-titik peta yang berlokasi seperti angklung ada di Jawa Barat, gamelan ada di Jawa Tengah, kendang ada di Jawa Timur, sasando, pipa ada di Papua. Jadi sesuai dengan titik-titik lokasi yang ada di Indonesia. Kemudian ketika kita masuk kembali, ini dapat berubah ke tampilan awal. Ketika mengklik alat musik, kita mengklik kecapi. Nah, alat musik yang awal itu akan berhenti. Nah, ketika kita mengklik alat musik interaktif ini, nah, klik alat musik untuk menghasilkan suara menggunakan mouse. Nah,
akan menghasilkan suara alat musik interaktif tersebut. Seperti ini adalah contoh suara kecapi. Ketika kembali, suara itu akan hilang. Ketika kita mengklik angklung, dengan mengikuti aturannya, ketika kita mengklik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, akan muncul beberapa suara-suara dari angklung. Ketika kembali, suaranya akan menghilang. 4. Klik alat musik. Nah, ketika diklik akan muncul suara pipa, suara sampai. Kemudian ada suara kendang. Nah, ini ada codingannya yang berbeda. Ada kendang dung, tak, jadi berbeda suaranya. Seperti itu. Kemudian ada sasando. Ini adalah contoh alat musik sasando. Kemudian ada gamelan. Gamelan kan ada banyak macam-macamnya. Saya ada yang menggunakan saron. Ini adalah suara saron. Ini suara kenong. Dan ini suara gong. Seperti itu. Kemudian yang terakhir kita akan memahami mengenai quiz. Setelah kalian belajar, ayo kita tes pemahaman kalian mengenai alat musik tradisional yang ada di Indonesia. Siapa namamu? Mira. Klik start untuk memulai. Ketika kita mengklik start, angklung adalah alat musik yang digunakan dengan cara kita jawab A. Jawabannya benar. Kita coba salahkan ya. Jawabannya menjadi B. Nah, akan ada muncul suara yang berbeda. Ketika kita mendapatkan skor 80, selamat kalian sudah ini. Sedangkan ketika kita menjawab soalnya salah-salahan gitu ya, kita cobain salahin semua ya. Coba lagi. Nah, kan ketika muncul skor 20, ayo kita coba lagi untuk mendapatkan hasil yang sempurna. Seperti itu. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.